Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sementara Taois Huyan dan Lu Yue terkunci dalam pertempuran sengit, situasi Yunni tidak berjalan mulus. Sebagian besar bayangan teratai salju yang menyelimutinya telah layu dan tampak agak rusak. Cabang willow hijau ramping muncul di tangannya di beberapa titik. Setiap kali dia mengacungkannya, ratusan atau bahkan ribuan bilah cahaya berbentuk daun willow akan ditembakkan, terjalin menjadi jaring bilah yang padat di udara. Dewa emas wanita tidak bisa dekat dengannya untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini, seberkas sinar hijau tiba-tiba muncul di atas kepalanya dan berubah menjadi ujung pedang besar, menusuk ke arah kepalanya. Ekspresi Yunni tiba-tiba berubah. Kelopak yang menyelimutinya segera menutup dan melindunginya di bawah. Kelopak teratai salju meledak berkeping-keping, membangkitkan gelombang Qi. Siluet terbang kembali dan mendarat di udara 300 meter jauhnya dari Yunni, melayang di udara dengan pedang di tangan. Orang itu memandang Yunni dan mencibir, "Hehe, Taois Yun, apakah kamu masih ingat aku?" Yunni mengeluarkan erangan teredam. Dia dengan paksa menekan keterkejutan dari serangan sebelumnya dan menatap orang dengan kulit pucat. Orang itu mengenakan baju besi biru sederhana dengan pola emas tersulam di atasnya. Itu tidak lain adalah Gu Jie. Orang ini sepertinya membalas dendam atas apa yang terjadi di masa lalu. Dia belum menunjukkan dirinya sampai sekarang dan meluncurkan serangan diam-diam pada Yunni. Ketika Taois Huyan merasakan perubahan di bawahnya, dia terus-menerus mengganti segel tangannya. Lautan api di bawahnya bergerak sesuai keinginannya dan terus menyapu gelombang besar menuju Lu Yue. Sementara itu, dia sendiri turun dan kembali ke sisi Yunni. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Yunni dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan pil obat dan menelannya tanpa berkata apa-apa. Ekspresi Taois Huyan menjadi sedingin es. Dia berbalik untuk melihat Gu Jie dengan niat membunuh yang sangat dingin di matanya. Ketika Gu Jie melihat ini, dia hanya bisa menelan seteguk air liur. "Kamu mencari kematian," Taois Huyan mengatakan kata demi kata. Dia mengangkat tangannya dan menyekanya di bilah pedangnya. Luka segera muncul di telapak tangannya dan darah merembes ke Crimson Phoenix Sword. Pedang panjang bersinar dengan cahaya merah dan beberapa rune yang tidak mencolok menyala di bilahnya. Dengan lambaian tangannya, pedang panjang merah itu meninggalkan tangannya dan menghilang dalam kilatan cahaya merah. Jantung Gu Jie berdetak kencang. Harta pelindung di tubuhnya menyala, dan sosoknya melintas saat dia melarikan diri ke kejauhan. Namun, dia baru saja terbang beberapa ratus meter ketika cahaya merah tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu menembus cahaya pelindungnya tanpa sedikit pun halangan, menembus baju besi kuno hijaunya, dan langsung menembus tubuhnya. Itu disertai dengan teriakan Phoenix yang keras dan jelas. Ujung pedang merah itu menembus punggung Gu Jie, dan yang muncul di depannya adalah Fire Luan yang terbakar dengan kobaran api. Begitu melewati tubuh Gu Jie, beberapa anak panah darah menyembur keluar dari lubang di dadanya. Seluruh tubuhnya mulai terbakar hebat saat dia menjerit sengsara. Setelah Fire Phoenix meninggalkan dada Gu Jie, itu tidak berhenti di situ, itu berbalik di udara, berbalik dan menukik ke bawah, sekali lagi menembus dada Gu Jie. Gu Jie, yang terbungkus dalam kobaran api, tiba-tiba menyatukan tangannya di depannya dan berteriak. Armor hijau di tubuhnya langsung menyala dengan lampu hijau tua. Itu menggeliat seperti air yang mengalir, membungkus api merah. Luan merah berbalik dan dengan keras menusuk cahaya gelap di sekitar tubuh Gu Jie, tetapi tenggelam seolah-olah telah menusuk kapas. Kemudian, dengan cepat memantul kembali dan jatuh ke samping. Taois Huyan melambaikan tangannya, dan luan merah berubah kembali menjadi pedang panjang, terbang kembali ke tangannya. Kemudian, serangkaian suara terengah-engah terdengar.
Asap putih segera mengepul dari tubuh Gu Jie, dan nyala api merah yang melonjak dengan cepat padam. Namun, pada saat ini, dia telah terbakar tanpa bisa dikenali. Tidak hanya kulitnya yang hangus hitam, tetapi ada bekas luka yang mengerikan di mana-mana, tampak seperti retakan yang saling silang di dasar sungai setelah kemarau panjang, dan bahkan ada jejak darah di dalamnya. Adegan ini mengejutkan orang-orang dari Istana Abadi yang melawan tentara kacang, dan jejak ketakutan muncul di mata mereka saat mereka melihat ke arah Taois Huyan. Namun, Gu Jie menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya, dan tertawa aneh. Adegan aneh muncul. Lapisan cahaya hijau tua di sekitar tubuhnya perlahan menyusut, dan seperti sepotong pakaian, itu membungkus seluruh tubuhnya dengan erat. Kemudian, dengan kilatan cahaya, itu menyatu ke dalam tubuhnya. Saat dia terus menyerap cahaya hijau, semua retakan dan bekas luka bakar di tubuhnya dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dia mulai sembuh sedikit demi sedikit. Melihat ini, Taois Huyan hanya mendengus dingin, tapi dia tidak terlalu terkejut. Setelah berkultivasi ke tingkat Dewa Emas, tidak hanya jiwanya, tetapi juga tubuh mereka tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Lu Yue menarik pandangannya, menoleh ke arah Ouyang Kuisan, dan dengan dingin berkata, Master Sekte Ouyang, akhiri ini secepat mungkin agar sekolah Tao Naga Apimu tidak terlibat. Mendengar ini, Ouyang Kuisan merenung sejenak, dan dengan kilatan cahaya di bawah kakinya, seluruh tubuhnya berubah menjadi pelangi perak yang membubung ke langit. Setelah beberapa kilasan, dia muncul di alun-alun. Dengan tambahannya, lebih dari separuh prajurit kacang yang telah terbunuh dihancurkan sekali lagi, dan jumlah mereka berkurang dengan cepat. 4 kultivator Dewa Emas dari Istana Abadi mendirikan formasi pemanggilan petir di luar lautan api, dan dari sana, lusinan sambaran petir ungu setebal tangki air dipanggil. Dimanapun kilat mendarat, sejumlah besar tentara kacang hancur berkeping-keping. Karena jumlah prajurit kacang berkurang dengan cepat, situasi Taois Huyan dan Gu Jie menjadi semakin berbahaya. Melihat ini, banyak kultivator dari Sekte Tao Naga Api yang belum pergi jauh, seperti Han Li, mau tidak mau memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Di antara mereka bahkan ada beberapa Master Dao Dewa Emas dan Wakil Master Dao. Dari sudut pandang mereka, meskipun Bai Lian, Master Dao pertama, tidak sering muncul, dia telah memberi manfaat bagi banyak kultivator dalam 8 ceramah terakhir. Karena keberadaannya, Sekte Tao Naga Api mampu berdiri tegak di alam surgawi Beku Utara, dan menjadi eksistensi yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Istana Changliu. Sekarang, Istana Surgawi Beku Utara, atas nama Pengadilan Surgawi, telah memanfaatkan ceramah Master Dao pertama untuk tiba-tiba melancarkan serangan. Dapat dikatakan bahwa niat mereka jahat. Dengan begitu banyak kultivator hadir, Bai Lian jelas ragu pada awalnya, tetapi orang-orang dari Istana Abadi tidak peduli dengan kehidupan murid tingkat rendah dari Sekte Tao Naga Api. Sedihnya, di antara 12 Dewa Emas yang tersisa, hanya Taois Huyan dan Yunni yang berani melawan Istana Surgawi Beku Utara, tetapi situasinya sudah genting. Begitu mereka dikalahkan, Bai Lian akan diisolasi dan pasti bukan tandingan Istana Abadi. Melihat ini, Han Li hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan yang ditampilkan Taois Huyan hari ini benar-benar mengejutkannya. Meskipun dia sudah lama merasa bahwa lelaki tua ini tidak sederhana, dia tidak berharap dia dapat menahan hampir 10 Dewa Emas dari Istana Surgawi Beku Utara sendirian. Sayang sekali Sekte Tao Naga Api terpecah belah. Jika semua Master Dao Abadi Emas memiliki pikiran yang sama dengan Bai Lian, Istana Abadi mungkin tidak dapat menimbulkan masalah meskipun mereka kuat. Alasan mengapa Tuan Istana Changliu tidak bergerak mungkin karena dia telah melihat ini. Jika tidak, dengan dua kekuatan besar, Sekte Tao Naga Api, dan Istana Changliu,
Xiao Jinhan mungkin tidak punya pilihan selain segera berbalik dan pergi. Pada saat ini, matanya tiba-tiba berkedip. Dia menemukan bahwa para kultivator Istana Abadi yang mengepung Taois Huyan dan Yunni sebenarnya telah menghilang, dan pemuda dengan pakaian mewah sebenarnya tidak ada di antara mereka. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke sekeliling, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke tentara kacang di alun-alun yang telah kehilangan lebih dari setengahnya, tetapi tidak ada jejaknya juga. Melihat ini, Han Li mau tidak mau merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Di kedalaman langit, seluruh tubuh Bai Lian diselimuti api merah. Seluruh tubuhnya sudah sepenuhnya berubah menjadi tubuh api. Di luar api merah, ada juga lingkaran cahaya pelangi. Temperatur yang sangat tinggi terpancar, dan ruang di sekitarnya terbakar hingga terdistorsi. Menghadapinya dari jauh, Xiao Jinhan memegang pedang panjang yang tertutup paku es dengan satu tangan, dan roda es yang berkilau dan tembus pandang yang berukuran puluhan kaki melayang di belakangnya, memancarkan udara dingin yang pekat. Selain itu, ada juga selusin kultivator Istana Abadi, termasuk Sui Ying, tersebar di sekelilingnya. Mereka semua menjaga jarak tertentu darinya, seolah-olah tidak dapat menahan udara dingin yang pekat yang berasal dari roda es. Bai Lian, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apakah kamu masih akan melawan dengan keras kepala? Kenapa kau tidak menyerah saja? Mungkin pengadilan surgawi akan memberi Anda kesempatan untuk berjanji setia dan menebus kejahatan Anda, kata Xiao Jinhan dengan acuh. Ikrar kesetiaan, sungguh lelucon. Ketika pengadilan surgawi berurusan dengan orang-orang di Samsara Hall, kapan mereka berjanji setia? Tidak mengekstraksi jiwa yang hidup sudah dianggap sebagai perlakuan istimewa. Berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung. Bai Lian tertawa terbahak-bahak. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan pedang panjang yang menyala di tangannya, dan gelombang api menyapu ke arah Xiao Jinhan. Pada saat yang sama, matanya bersinar dengan cahaya merah, dan dia dengan lembut melantunkan semacam mantra. Suara memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari dasar pegunungan Zhongming. Kemudian, pegunungan dan tanah dalam radius 10.000 mil di sekitar puncak batu giok putih bergetar hebat pada saat bersamaan. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung di pegunungan, dan kawanan burung terbang keluar dari hutan. Suara aneh lainnya terdengar, dan bahkan lebih keras dari yang sebelumnya. Seluruh void mulai bergetar hebat. Para kultivator jalan naga lilin yang tersebar di mana-mana melihat ini dan sesaat terkejut, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, tanah di bawah tiba-tiba melengkung ke atas. Permukaan tanah retak, sungai terputus, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang dan patah. Lusinan gunung di kejauhan naik dengan sangat cepat, dan dalam beberapa tarikan napas, mereka telah naik hampir 100 kaki. Gunung-gunung di atasnya terus runtuh, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling, menimbulkan awan debu. Di alun-alun, Lu Yue dan yang lainnya melihat ini dan memandang Ouyang Kuisan. Pemimpin sekte Ouyang, apa yang terjadi? Lu Yue bertanya dengan suara yang dalam. Ouyang Kuisan mendengar ini, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jelas bahwa dia juga tidak tahu. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cepat dan siapkan formasi matahari ungu. Lu Yue dengan tegas berteriak ketika dia melihat ini. Begitu dia memberi perintah, 4 kultivator Dewa Emas yang mengendalikan formasi guntur segera bergerak dan berdiri di sekitar Huyan dan Ye Xiwen. Masing-masing mengeluarkan jimat ungu dengan pola emas dan melemparkannya ke tanah di depan. Keempat jimat itu jatuh ke tanah dalam api dan berubah menjadi 4 garis api yang memanjang keluar, terhubung membentuk cincin api persegi. Setelah itu, mereka berempat membuka mulut dan melantunkan mantra. Cincin api di tanah segera bersinar terang dan berubah menjadi 4 tirai cahaya ungu yang menjulang tinggi ke langit, mengelilingi Taois Huyan dan Yunni.
Meskipun tidak ada api yang terlihat naik dari tirai cahaya ungu, suhu yang dipancarkannya sangat tinggi. Itu bahkan lebih kuat dari api Scarlet Phoenix Taoist Huyan. Saat mereka berempat melantunkan mantra, keempat tirai tipis menyusut dan menekan ke tengah. Ikuti aku. Taoist Huyan meraih tangan putih Lili Yunni tanpa sepatah kata pun. Api tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan dia membubung ke langit. Namun, Lu Yue dan yang lainnya sudah siap. Pilar petir tebal dengan cahaya perak mengalir dan cahaya pedang emas besar menebas mereka dengan kecepatan kilat, memaksa Huyan dan Yunni kembali ke formasi matahari ungu. Pada saat itu, tirai cahaya ungu di sekitar mereka telah menyusut lebih dari setengahnya. Taoist Huyan dan Yunni hanya bisa tetap dekat satu sama lain untuk menghindari terbakar. Pada saat itu, Taoist Huyan tiba-tiba membalik pergelangan tangannya dan mengeluarkan jubah putih salju yang berkilauan. Dia mengibaskannya dan menyampirkannya ke tubuh Yunni. Kemudian, dia mengeluarkan lonceng batu giok kecil dan melemparkannya ke atas kepalanya. Segera, gambar ilusi lonceng giok besar muncul dan menyelimuti mereka, menghalangi tirai cahaya ungu di sekitar mereka. Pada saat itu, getaran dan gemuruh dari tanah semakin kuat. Lonceng hijau, yang terbakar dengan api ungu, juga mulai bergetar hebat. Sepertinya itu akan runtuh kapan saja. Cepat, teriak Lu Yue. Ketika mereka berempat mendengar ini, segera menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah ke tirai cahaya ungu. Formasi pembunuh matahari ungu segera bersinar terang dan dengan cepat menyusut, menyebabkan bel hijau menyusut dengan cepat. Anggota kelompok lainnya terus melancarkan serangan dari atas ke arah mereka berdua. 10 jari Taoist Huyan bergerak cepat, menyalurkan energi spiritual abadi di tubuhnya ke dalam pagoda hitam. Namun, dia masih tidak bisa menghentikan penindasan layar cahaya ungu itu. Butir-butir keringat mulai muncul di dahinya. Saat menara hitam hendak runtuh, perubahan mendadak terjadi. Tiba-tiba, suara keras datang dari tanah. Suara ini tidak lagi seperti suara lonceng, dan itu seperti raungan binatang buas primitif, dan dipenuhi dengan kekejaman dan keliaran. Seluruh tanah bergetar dengan ledakan keras. Asap dan debu mengepul dari sekitar White Jade Peak. Seluruh puncak menjadi lebih pendek, dan dengan suara gemuruh, seluruh gunung runtuh. Di atas gunung, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan hancur. Suaranya seperti guntur, dan momentumnya seperti banjir. Itu seperti akhir dunia. Orang-orang yang tersisa di alun-alun tertangkap basah, dan tubuh mereka jatuh beberapa ratus kaki bersama dengan gunung yang runtuh. Baru kemudian mereka berhasil menstabilkan tubuh mereka. Tubuhnya bersinar terang, dan terbang lagi. Taoist Huyan dan Yunni tidak melarikan diri ke atas. Sebaliknya, di bawah penutup batu-batu besar dan debu, mereka jatuh langsung ke dasar puncak batu giok putih. Sosok mereka benar-benar terkubur oleh debu dan bebatuan. Jangan biarkan Taoist Huyan pergi, teriak Lu Yue. Saat dia selesai berbicara, dia memegang pedangnya dengan satu tangan dan membentuk tanda pedang dengan tangan lainnya. Sosoknya terbang ke bawah, dan permukaan tubuhnya bersinar terang. Cahaya keemasan di luar tubuhnya memadat menjadi pedang emas besar yang panjangnya lebih dari 300 kaki, dan dia menembak langsung ke bawah puncak giok putih. Kultivator istana surgawi lainnya tidak mengatakan apa-apa, dan segera mengikuti, menyelam. Ouyang Kuisan ragu sejenak, tapi tidak mengikuti. Sebaliknya, sosoknya bergoyang, dan dia melayang jauh di udara. Tetapi pada saat ini, sekitar selusin puncak gunung tidak jauh dari White Jade Peak berguncang hebat pada saat yang sama, dan satu persatu runtuh. Dalam radius beberapa ribu mil, itu adalah pemandangan kacau gunung runtuh dan bumi retak, dan debu beterbangan di mana-mana. Begitu Lu Yue dan yang lainnya bergegas ke dalam debu, segera merasakan gelombang udara panas mengalir ke arah mereka, disertai dengan tekanan yang menyesakkan. Ada yang salah, mundur dulu.
Lu Yue berhenti dengan pedangnya dan berteriak ke kerumunan. Mendengar ini, Dong Jie dan yang lainnya segera berhenti dan terbang mundur, menjauhkan diri dari puncak batu giok putih yang runtuh. Suara guntur yang teredam bergema, dan tiba-tiba, lampu merah menyala di debu di bawah. Setelah itu magma merah, yang lebarnya lebih dari 300 kaki, menyembur keluar dari tanah seperti naga api merah, dan melesat ribuan kaki ke langit. Setelah kekuatan magma habis, itu berubah menjadi hujan api merah, dan memercik ke seluruh langit. Melihat ini, Tuan Istana-Istana Changliu, Luo Qinghai, melambaikan tangannya, dan bunga biru raksasa yang dia duduki terbang ke arah utara bersama semua orang di Istana Changliu. Ribuan mil di barat puncak giok putih, di langit, lebih dari selusin wakil Master Sekte Naga Obor, termasuk Xiong San, berkumpul bersama dengan ekspresi jelek. Sebelumnya, mereka telah menerima perintah dari Ouyang Kuisan untuk memindahkan beberapa murid tingkat rendah ke tempat yang aman, dan pada saat yang sama, mereka juga membawa pergi orang-orang dari sekte lain yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Bagaimanapun juga, kejadian tak terduga ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, dan mereka tidak ingin ditonton oleh orang-orang ini, dan kedepannya akan tersebar luas. Setelah menyelesaikan semuanya, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, mereka tinggal di sana dan tidak kembali ke puncak batu giok putih. Pada saat ini, ketika merasakan tanah bergetar ribuan mil, mereka semua mengerutkan kening dan melihat ke arah puncak batu giok putih. Pada saat yang sama, di puncak-puncak Wang Yuan, ribuan mil di sebelah timur puncak batu giok putih. Han Li dan lebih dari selusin sesepuh alam abadi dewa sempurna berkumpul di sini, dan Qi Liang juga ada di antaranya. Mata semua orang juga melihat ke arah White Jade Peak. Apa yang menyebabkan gerakan sebesar itu? Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan Master Dao Baili, seorang tetua berambut putih dengan dahi lebar tidak bisa menahan nafas dengan ekspresi khawatir. Terlepas dari apakah Master Sekte Baili dapat bertahan dari bencana ini, Jalan Naga Obor tidak akan lagi menjadi Jalan Naga Obor di masa lalu. Penatua lain menyahut, Istana Abadi Beku Utara biasanya penuh dengan kebenaran, tapi apa yang mereka lakukan hari ini lebih buruk daripada bandit. Alih-alih ini, mengapa tidak? Seorang penatua gemuk berkata dengan marah. Sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh tetua lain di sampingnya, Tetua Zhu, jangan bicara omong kosong. Setelah mendengar ini, setelah terdiam lama, orang itu hanya bisa menghela nafas panjang, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah tiba di sini, Han Li awalnya berencana untuk pergi diam-diam, tetapi setelah terbang ke tempat ini, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia diam-diam berdiri di tepi alun-alun puncak, dan matanya bersinar dengan cahaya biru saat dia melihat ke arah puncak batu giok putih. Dia melihat bahwa langit di sana memantulkan warna merah menyala, dan setelah magma jatuh ke hutan terdekat, itu segera menyulut api yang berkobar. Api menyebar dengan cepat bersama angin, dan dalam radius ratusan mil, tiba-tiba ada asap yang mengepul, hampir menutupi seluruh langit, dan tanah dengan cepat berubah menjadi lautan api. Tampaknya hanya ada dua warna merah dan hitam yang tersisa antara langit dan bumi, dan pemandangan itu tampak seperti akhir dunia. Tepat ketika semua orang bingung, bayangan hitam besar tiba-tiba muncul dari lautan api dan asap yang menyelimuti puncak batu giok putih. Apa itu? Qi Liang melihatnya dan tidak bisa menahan tangis. Orang-orang lainnya melihat ke arah suara itu, dan mereka semua terkejut. Di lautan api, ada jembatan lengkung hitam yang sangat tebal. Panjangnya membentang beberapa gunung, dan terbakar dengan api hitam, yang terlihat sangat aneh. Cahaya biru di mata Han Li bahkan lebih intens, dan pupil matanya sedikit menyusut. Dia dengan jelas melihat bahwa di jembatan lengkung, yang terbakar dengan api hitam, ada sisik besar berbentuk berlian yang tersebar rapat, yang terlihat tidak berbeda dengan ular.
Sebelum dia bisa berpikir dengan hati-hati, suara keras terdengar. Semua orang merasa bahwa Origin Gazing Peak di bawah kaki mereka bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Banyak orang terbang ke langit. Untungnya, Origin Gazing Peak kembali ke keadaan semula setelah gempa besar. Di sisi lain, puncak batu giok putih, yang telah runtuh, meledak lagi, dan bebatuan serta pepohonan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sana, berterbangan ke segala arah. Magma bawah tanah yang lebih banyak menyembur keluar dari pusat ledakan, dan berubah menjadi beberapa lusin sungai merah tua yang mengalir di sepanjang gunung. Api yang mengamuk membakar kemanapun mereka lewat, dan mengubah tanah menjadi bumi hangus. Dalam keadaan seperti itu, Lu Yue dan para kultivator lainnya dari Istana Abadi tidak lagi peduli dengan Taois Huyan dan Yunni. Mereka terbang menjauh dari area beberapa ratus mil, dan memasang tirai tipis di luar tubuh mereka, menghalangi pecahan batu dan magma yang jatuh dari langit dari waktu ke waktu. Segera, area beberapa lusin mil di sekitar puncak batu giok putih dipenuhi dengan magma merah yang mendidih, dan berubah menjadi danau magma yang sangat besar. Gelembung merah besar akan keluar dari danau. Magma ini agak aneh. Taois Huyan dan yang lainnya bersembunyi di bawah. Jangan mendekat dengan gegabah, dan paksa mereka keluar dulu. Lu Yue melepaskan indera ilahinya untuk menyapu area itu, dan tiba-tiba berteriak. Aku akan melakukannya, kata Dongji. Dia mengguncang pergelangan tangannya, dan sebuah batu hitam berkilauan muncul di telapak tangannya. Dia mengangkat tangannya dan melemparkannya ke danau magma. Bersamaan dengan suara nyanyian, batu hitam itu langsung mengeluarkan suara dengung. Kemudian, dengan cepat berubah menjadi gunung besar yang tingginya ribuan kaki, dan dengan angin yang bersiul, ia menabrak ke tengah danau. Suara ledakan keras terdengar. Gunung besar itu jatuh ke dalam magma merah tua, dan langsung tenggelam di tengah gunung. Tiba-tiba, gelombang api setinggi ribuan kaki diaduk. Magma merah melonjak dengan keras, dan cairan panas yang tak terhitung jumlahnya memercik ke segala arah. Namun, danau magma dengan cepat menjadi tenang, dan hanya gunung hitam besar yang tersisa untuk tenggelam ke dalam danau sedikit demi sedikit. Raungan binatang buas bergema dari danau magma, dan mengguncang permukaan danau, menyebabkan riak besar muncul. Kemudian, gunung hitam terbang keluar dari danau magma, dan terlempar tinggi ke langit. Kemudian, cahaya hitam menyala, dan pecah dengan ledakan keras.